Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Soleta atau yang biasa disebut dengan Solo Learning Orchestra. Pertama-tama, lakukan login terlebih dahulu. Terletak pada bagian pojok kanan atas, klik login. Selanjutnya, isikan username dan password yang telah didapat melalui admin prodi masing-masing. Misalkan, berikut adalah tampilan dashboard utama pada halaman bagian dosen. My Course menunjukkan mata kuliah yang diampu oleh masing-masing dosen. Misalkan, kali ini saya akan mengedit mata kuliah Teknologi Informasi. Berikut ini adalah tampilan dari mata kuliah Teknologi Informasi. Dan untuk mengeditnya, klik pada bagian Turn Editing On untuk mengaktifkan pengeditan. Nah, jika sudah, tombol yang tadinya berwarna hijau akan berubah menjadi berwarna merah. Di sini sudah terdapat 5 topik. Biasanya, pada bagian atas akan saya beri contoh pendahuluan. Untuk mengeditnya yaitu klik pada bagian edit, kemudian pilih edit section. Untuk mengedit judul, bisa diklik atau diberi tanda centang pada bagian custom, kemudian saya akan mengubah judulnya menjadi pendahuluan. Nah, biasanya pada bagian pendahuluan ini akan saya isi mengenai deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu. Misalkan, dan untuk menambahkan gambar, bisa diklik pada bagian tombol image, kemudian pilih Browse Repositories, kemudian pada bagian Upload File, pilih Browse. Selanjutnya cari gambar yang akan diupload. Jika sudah dipilih, klik Open, kemudian pilih Upload this file. Nah, untuk deskripsi image atau deskripsi dari gambar ini perlu dicantumkan dengan judul bebas, misalkan seperti ini. Jika sudah, selanjutnya adalah pilih Save Image. Nah, tampilan gambarnya adalah seperti berikut. Jika telah selesai mengedit pada bagian pendahuluan, bisa diklik Save Change. Nah, berikut adalah tampilan pendahuluan yang telah saya edit. Selanjutnya, pada topik 1, topik 2, dan topik 3 diisi sesuai berdasarkan RPS yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Misalkan untuk pertemuan pertama kali ini, saya akan menjelaskan terkait RPS dan materi terkait cloud computing. Untuk menambah filenya, caranya yaitu klik pada bagian Add an Activity or Resource, kemudian pilih pada bagian Folder. Nah, di sini saya akan menjelaskan. File digunakan untuk mengupload satu file saja atau satu materi saja, sedangkan untuk folder artinya kita dapat mengupload untuk beberapa file. Dengan kata lain yaitu lebih dari satu file. Karena saya saat ini akan mengupload
dua materi sekaligus, maka saya memilih folder. Jika sudah, klik Add. Name diisi dengan berikan judul dari materi yang akan dibahas, misalkan LPS dan Cloud Computing. Deskripsi cukup diisi singkat, misalkan topik kali ini mempelajari tentang apa, atau capaian yang perlu dicapai pada pertemuan topik pertama ini. Jika sudah, jangan lupa beri tanda centang pada bagian display description untuk menampilkan deskripsi. Nah, untuk mengupload materinya, dapat dipilih melalui pada bagian konten dengan cara drag and drop file pada tanda panah seperti ini, atau dengan klik add file, kemudian pada bagian upload file, pilih browse, dan cari materi yang perlu di-upload, misalkan LPS. Kemudian bisa dipilih upload this file. Nah, ini adalah tampilan folder yang sudah berhasil di-upload. Selanjutnya saya akan menambahkan file lagi, yaitu materi terkait cloud computing. Pilih file yang perlu di-upload, kemudian pilih open, kemudian upload this file kembali. Nah, di sini sudah terdapat dua file yang ada pada topik pertama ini. Jika sudah berhasil, maka klik Save and Return to Course, artinya menyimpan dan kembali ke tampilan awal dari mata kuliah teknologi informasi, sedangkan Save and Display ini digunakan untuk menyimpan dan menampilkan hasil dari topik pertama. Misalkan kita pilih Save and Display. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti berikut. Karena kita tadi memilih folder dengan dua materi, maka secara otomatis kita bisa download foldernya atau mengklik satu persatu. Secara otomatis maka file akan terdownload. Selanjutnya kita kembali ke topik. Pada topik kedua akan saya isi dengan link video dan tugas. Caranya sama, yaitu klik Add an Activity or Resource, kemudian bisa dipilih pada bagian Paste. Paste digunakan untuk mengcopy paste URL dari YouTube yang telah ada. Untuk video hanya dapat diambil melalui Google Drive atau YouTube saja. Jika sudah, klik Add. Seperti biasa, beri nama dan isi deskripsi dari topik ini. Pada bagian deskripsi akan saya berikan capaian pada video yang harus dipelajari oleh mahasiswa, misalkan untuk menambah link yang perlu di-upload atau di copy paste bisa melalui Google Drive atau
menggunakan YouTube. Misal, kita membuka link YouTube terlebih dahulu. Nah, jika sudah, pilih video yang akan digunakan sebagai topik. Misalkan ini. Nah, jika sudah, silakan copy paste link yang ada di YouTube. Caranya yaitu klik kanan, copy, kemudian kembali ke bagian editing pack-nya tadi. Silakan klik pada bagian link, kemudian copy pastekan link YouTube yang sudah di copy sebelumnya. Jika sudah, tanda open ini window ini digunakan untuk membuat link YouTube ini membuka tab baru atau window baru. Jika sudah, klik create link. Nah, secara otomatis link akan berubah menjadi berwarna merah. Ini adalah contoh jika dari YouTube. Bagaimana jika dengan dari Google Drive? Sama caranya. Silakan buka link Google Drive yang akan dipilih videonya. Kemudian klik kanan, bagikan, nah jika sudah, bisa diklik siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Setelah link di copy, caranya juga sama. Pilih link tombol link tadi, kemudian paste dari Google Drive yang sudah diklik, kemudian bisa di create link. Nah, jangan lupa pastikan display description untuk menampilkan deskripsi dari topik yang sudah kita buat ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa jika mengambil video dari YouTube, pastikan Anda mencantumkan sumber dari video ini. Misalkan sumber linknya ini berasal dari Kok Bisa. Nah, untuk konten sebenarnya juga sama. Link yang sudah di copy paste ini atau yang sudah di-linkkan bisa di copy kembali. Kemudian bisa diklik paste kembali, sama. Yang membedakan apa? Untuk deskripsi ini, yaitu menampilkan video pada tampilan awal di mata kuliah teknologi informasi sebagai preview. Sedangkan konten adalah untuk menampilkan video yang sudah di-upload. Sebenarnya sama-sama memiliki menampilkan, tetapi bedanya pada bagian deskripsi ini sudah ditampilkan lebih awal terlebih dahulu. Jika sudah, bisa pilih Save and Display. Nah, tampilannya seperti ini untuk link YouTube, sedangkan untuk Google Drive akan menampilkan seperti ini. Jika sudah, bisa kembali ke topik 2 sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan pada deskripsi agar video tersebut tampil di halaman awal. Karena jika tidak dicantumkan,
maka hanya menampilkan judul dari topik video ini saja. Yang selanjutnya yaitu saya akan membuat tugas. Caranya sama, tinggal pilih Add an Activity or Resource, kemudian pilih Assignment untuk membuat tugas, lalu klik Add. Jangan lupa seperti biasa isikan nama tugas dan deskripsi dari tugas. Misalkan, jangan lupa diberi tanda display description untuk menampilkan deskripsinya. Karena saya di sini membuat tugas mereview video yang sudah di-upload sebelumnya, maka saya tidak perlu menambah file atau folder yang perlu di-upload. Selanjutnya, untuk menentukan batas waktu pengumpulan tugas, bisa dipilih pada bagian Allow Submission Form, artinya tugas dibuka mulai tanggal berapa, misalkan saya buka mulai tanggal 25 jam 9 pagi dengan batas waktu yaitu tanggal 30 Juli 2020 jam 10 pagi. Karena yang saya minta adalah mengupload tugas dalam bentuk PDF, yaitu berarti dalam bentuk file, maka saya hanya mencetak file submission, di mana submission maksimum yang diperbolehkan berukuran 8 GB. Jika sudah, klik Save and Display. Nah, berikut adalah tampilan tugas yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini terdapat partisipan 194, artinya adalah mahasiswa saya sebanyak 194 mahasiswa, dan untuk submit masih 0 karena kan belum ada yang mengumpulkan tugas, dan is grading juga masih 0 karena belum ada yang mengumpulkan tugas. Dan due date atau deadline dari tugas ini adalah tadi 30 Juli 2020 jam 10 pagi dengan batas waktu yaitu 6 hari 1 jam. Oke, misalkan saya ingin membuka tugas yang sudah diisi mahasiswa, contohnya saja ya. Misalkan berikut adalah contoh tugas yang sudah diisikan oleh mahasiswa, di mana partisipan berjumlah 39, artinya terdapat 39 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, kemudian yang sudah mensubmit tugas adalah sebanyak 35, dan perlu dinilai tugasnya adalah sebanyak 35 mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil tugas yang sudah diupload mahasiswa yaitu pada bagian View All Submission. Nah, berikut adalah tampilan-tampilan yang sudah mengupload tugas-tugasnya. Selanjutnya,
untuk memberi nilai, yaitu pada bagian grade. Klik tombol grade. Kemudian beri nilai pada bagian kolom dengan maksimum yaitu 100. Misalkan ini adalah hasil yang diupload dari mahasiswa sebelumnya. Maka dosen harus mendownload tugas yang sudah diupload mahasiswa terlebih dahulu, kemudian dicek satu persatu, baru dosen tersebut memberikan nilai dari tugasnya. Misalkan saya memberi nilai seperti berikut. Jika sudah, diklik Save Change. Nah, ini adalah tampilan ketika dosen berhasil memberi nilai pada tugas mahasiswa yang sudah di-review sebelumnya. Kemudian untuk melanjutkan ke mahasiswa selanjutnya, tinggal diklik Next. Seperti tadi, tugas mahasiswa di-download terlebih dahulu, kemudian dosen mereviewnya, baru diberikan nilai. Save Change. Okay. Jika sudah, untuk kembali bisa klik pada bagian penugasan telaah jurnal. Selanjutnya, saya akan memberi contoh pada topik 3, yaitu membuat forum diskusi. Caranya sama, yaitu klik Add an Activity or Resource, kemudian bisa pilih pada bagian forum, lalu klik Add. Pastikan Anda telah mengisi nama dan deskripsi pada forum yang ingin Anda buat sebelumnya. Misalkan, jika sudah, pastikan beri tanda centang pada display description. Kemudian pada bagian rating, bisa dipilih aggregate type diubah menjadi average of rating. Nah, jika sudah, selanjutnya klik Save and Display. Berikut adalah tampilan dari hasil diskusi yang sudah kita buat. Untuk memulai diskusi baru, bisa dipilih pada Add a New Discussion Topic. Tapi kali ini saya akan memberikan contoh untuk diskusi topik yang sudah dibuat atau sudah ada komentar feedback dari mahasiswa. Misalkan ini tadi mengenai diskusi kapasitas alat persiapan UAS. Di sini sudah terdapat diskusi mengenai persiapan UAS dengan reply sebanyak 79. Artinya, sebanyak 79 mahasiswa sudah mengomentari atau memberikan feedback pada diskusi ini. Nah, ini adalah hasil dari diskusi yang sudah di feedback dan dibahas melalui diskusi. Bagaimana jika kita ingin membalas pesan dari forum diskusi yang sudah dikomentar oleh mahasiswa? Caranya yaitu bisa diklik pada bagian reply pada salah satu komentar yang telah diberikan oleh mahasiswa. Kemudian langsung diklik pesan atau balasan yang perlu disampaikan oleh dosen.
Jika sudah, klik Post to Forum. Nah, maka secara otomatis dosen telah membalas hasil dari komentar pada forum diskusi yang sudah dibalas oleh mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat kuis dengan pilihan ganda menggunakan template. Caranya yaitu pilih Add an Activity or Resource, kemudian pilih kuis, lalu klik Add. Silakan diberi judul dan beri deskripsi pada kuis yang akan dibuat. Misalkan, contoh misalkan seperti berikut. Jangan lupa beri tanda display description dan diberi tanda centang untuk menampilkan deskripsinya. Selanjutnya pada bagian timing, untuk open dan close the quiz, diberi tanda centang pada bagian enable, di mana saya akan membuka kuis pada tanggal 24 Juli 2020 pada pukul 9.00. Kemudian saya akan close kuis berikut pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 11 waktu dengan menit yaitu 15. Dan time limit digunakan untuk memberi batas waktu pengerjaan soal yang ingin dikerjakan tersebut. Misalkan, tadi saya memberi 5 pertanyaan soal pilihan ganda, maka saya cukup memberi waktu 4 menit untuk waktu pengerjaannya saja. Selanjutnya, pada bagian grade, untuk attempts allowed silakan diganti dari unlimited menjadi 1. Artinya, mahasiswa hanya dapat mengerjakan kuis sebanyak 1 kali saja. Setelah itu, pada bagian review option, silakan hilangkan tanda checklist pada bagian right answer. Jika sudah, silakan klik Save and Display. Nah, ini adalah rumah dari kuis yang sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, karena kita akan membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan template, maka silakan diklik pada bagian module setting, lalu pilih import. Nah, di sini sudah terdapat tempat lokasi import file yang akan kita upload. Untuk template itu sendiri sebenarnya sudah ada pada bagian home di awal dari tampilan Soleta itu sendiri pada bagian site announcement. Di sini sudah terdapat format pembuatan kuis untuk dosen dengan catatan-catatan sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu dapat mendownload melalui kuisumum.txt dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Nah, setelah berhasil membuat template, maka Bapak Ibu tinggal mengimport soal tersebut. Caranya yaitu, untuk file format silakan diklik pada bagian icon format. Kemudian silakan pilih file yang akan diupload berdasarkan template yang sudah ada. Nah, misalkan ini, saya sudah berhasil membuatnya menggunakan dengan Notepad, menggunakan teks dokumen, lalu klik Open, kemudian Upload this file. Jika sudah, silakan klik Import. Nah, jika berhasil, maka akan terdapat status yaitu Importing with 5 question for 5. Di mana jika semua soal-soal sudah tampil pada halaman ini, maka Bapak Ibu sudah berhasil mengupload kuis yang diupload. Jika sudah, silakan klik Continue.
Nah, selanjutnya kita kembali ke menu setting quiz tersebut. Silakan klik Edit Quiz. Untuk maksimum grade silakan dirubah menjadi 100. Kemudian klik simpan. Artinya, dari soal yang sudah dipilih atau diupload dosen, sebanyak apapun, entah itu 5 soal, 10 soal, nilai maksimumnya adalah 100. Kemudian shuffle, silakan diberi tanda centang, yang artinya kuis dapat diacak dari penomorannya, kemudian ABCD-nya. Jika sudah, silakan klik Add, kemudian pilih From Question Bank. Kemudian saya memberi tanda Select All, artinya saya menyeleksi semua soal yang ingin dibuat quiz. Jika sudah, klik Add Selected Question to the quiz. Nah, berikut adalah tampilan dari quiz yang sudah berhasil Bapak Ibu setting dan diedit. Kemudian silakan klik Return to Topic. Kemudian dibuka kembali untuk quiz uji cobanya. Silakan klik Preview Quiz Now untuk melihat tampilan quiz yang sudah Bapak Ibu upload, seperti apa gambarannya yang ada di mahasiswa, lalu klik Start Attempt. Nah, berikut adalah tampilan dari kuis yang sudah Bapak Ibu buat, di mana terdapat 5 soal, dan di sini ada time lapse yang artinya yaitu waktu pengerjaan yang diperlukan oleh mahasiswa. Jika sudah, silakan kembali ke Return to Topic 3 lagi.
Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana kita bisa membuat grup atau kelompok kecil mahasiswa pada mata kuliah yang sedang kita ampu pada semester ini. Pembuatan grup atau kelompok kecil ini kita bisa lakukan ketika kita memberikan penugasan mahasiswa, yaitu penugasan kelompok. Dalam penyelesaian penugasan kelompok, kita mengharapkan mahasiswa dalam kelompok tersebut untuk berdiskusi secara aktif, kemudian mengupload penugasan sesuai dengan arahan dari dosen pemberi tugas. Ketika mahasiswa melakukan forum diskusi yang sudah kita buat dalam kelompok-kelompok kecil, mahasiswa kita batasi hanya mahasiswa anggota kelompoknya saja yang bisa bergabung dalam forum diskusi kelompok tersebut. Kemudian untuk upload tugas yang bersifat kelompok, cukup satu mahasiswa perwakilan saja yang upload, sehingga anggota kelompok lain otomatis sudah terrekod mengumpulkan tugas dalam Solo e-learning Polkesta ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tentunya kita harus memastikan masuk ke dalam Solo e-learning Polkesta dengan akun dan username Bapak Ibu semua. Kemudian pilih mata kuliah yang akan Bapak Ibu buat grup. Selanjutnya, sebelum kita membuat grup, kita harus memastikan bahwa ini turn editingnya kita sudah klik on, sehingga kita bisa mengubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, di kolom tengah ini kita klik partisipan, kemudian kita lihat yang atas ini ada tombol setting yang seperti gear, kita klik tanda panah ke bawahnya, kemudian kita pilih grup. Nah, di sini Bapak Ibu semua akan tampak di sini ada grup dan di sini adalah anggota grup. Nah, ini nanti akan kita pilih mahasiswa mana yang akan kita kelompok-kelompok kecil. Langkahnya adalah klik create group atau buat grup, kemudian kita isi nama grupnya. Sebagai contoh, saya mengisi kelompok 1. Kemudian jangan lupa save perubahan, simpan perubahan. Nah, ini terlihat bahwa kelompok 1 dalam kurung 0 artinya saya belum memasukkan mahasiswa mana yang tergabung dalam kelompok 1. Misalnya saya akan memasukkan 2 mahasiswa yang bergabung dalam kelompok 1, tinggal klik yang add or remove. Nah, di sini muncul nama mahasiswa yang bisa kita pilih untuk kita masukkan sebagai anggota kelompok 1. Misal saya pilih Evi Diana. Evi. Oke, kita add. Kemudian mahasiswa yang kedua misalnya saya pilih Pandan. Sebenarnya memudahkan kita ketika kita sudah membuat nama-nama kelompoknya, sehingga kita akan melihat mahasiswa siapa yang masuk ke dalam kelompok 1 dan selanjutnya. Bapak Ibu bisa memilih mahasiswa mana yang sesuai dengan kelompok, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa klikkan di search untuk memudahkan. Misalnya saya mau milih Cynthia, saya ketik nah ini sudah muncul Cynthia, kemudian kita klik add. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir misalnya ternyata ada mahasiswa yang salah, sebenarnya tidak masuk ke dalam kelompok ini, kita tinggal klik nama mahasiswanya, kita kembalikan remove. Setelah kita memastikan bahwa anggota kelompok 1 ini 2 orang dengan nama Evi dan Cynthia sudah oke, kita back to group. Nah, di sini akan tampak kelompok 1 anggotanya ada 2 mahasiswa, yaitu Evi dan Cynthia. Nah, selanjutnya saya akan membuat kelompok 2. Langkahnya sama seperti kelompok 1 tadi. Saya bikin create group, kemudian saya tulis nama kelompoknya yaitu kelompok 2, kemudian save change atau simpan perubahan. Di sini sudah tampak kelompok 2 belum ada anggotanya, saya akan tambahkan kelompok 2, misalnya saya pilih Baskoro sebagai anggota kelompok 2, kemudian saya pilih misalnya di daftar nama
bias. Supaya cepat saya ketik di search. Nah, ini muncul bias Rahmatika. Oke, saya masukkan di sini. Sudah 2 mahasiswa sesuai dengan di daftar kelompok. Saya klik back to group. Nah, di sini terlihat kelompok 2 anggota 2 mahasiswa yaitu Bias dan Baskoro. Bapak Ibu bisa klik tombol add an activity or resource. Pilih yang attendance, kemudian add. Nah, di layar akan muncul seperti ini. Kemudian kita ini bisa beri nama sesuai dengan Bapak Ibu. Misalnya saya di sini beri nama presensi kehadiran mahasiswa. Selanjutnya di sini Bapak Ibu pilih yang save and display. Kemudian di sini akan tampak ada session, add session, report sampai ke yang terakhir. Untuk langkah selanjutnya kita pilih yang add session atau sesi yang kita tambahkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih jadwal sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Misalnya saya mengampu mata kuliah praktik keperawatan kelompok khusus dan komunitas. Itu saya mulai di tanggal 10 Agustus 2020. Jadwal saya adalah pukul 8 sampai pukul 12. Dan di sini boleh Bapak Ibu isi atau boleh juga dikosongkan. Misalnya di sini saya tulis silahkan mengisi presensi sesuai jadwal praktik. Kemudian kalau ini saya akan buat selama 1 periode praktik atau 1 semester, saya pilih yang multiple session karena praktik ini jadwalnya hari Senin dan Kamis, jadi nanti saya klik tombol repeat atau pengulangan, kemudian saya pilih Senin dan Kamis. Kemudian ini Bapak Ibu bisa isi nanti pengulangannya setiap berapa minggu. Karena ini reguler setiap 1 minggu sekali, jadi saya memilih 1 minggu. Nah, ini pengulangannya sampai kapan? Pengulangannya sampai praktik ini selesai. Misalnya praktik ini saya jadwalkan 1 bulan, selesai di tanggal 30 September. Nah, ini nanti karena ini daftar kehadirannya mahasiswa itu online dari tempat masing-masing, jadi kita izinkan mahasiswa merekod sendiri. Jadi bukan dosennya yang harus mengisi daftar hadir ini. Kita klik ya, mengizinkan mahasiswa untuk presensi masing-masing. Kemudian kita klik add. Setelah itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu, dan ini adalah jadwal untuk 1 semester, 1 bulan praktek. Nah, kalau Bapak Ibu di sini ada pilihan-pilihan. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan hanya per hari, nah ini tidak terlihat karena 10 Agustus itu baru yang akan datang, sedangkan saat ini masih di tanggal 23 Juli. Kemudian kalau kita klik per minggunya juga tidak akan kelihatan karena sekarang belum bulan Agustus. Nah, kita klik yang per bulan, ini akan tampil kalau misalnya posisinya nanti sudah bulan Agustus. Kalau sedangkan bulan Juli tidak muncul, nah ini ketika kita klik bulan Agustus dia akan muncul. Setelah kita tadi tambahkan sesi, kita tambahkan ke yang status set. Nah, ini kita bisa memasukkan untuk presensi yang terlihat di mahasiswa. Nah, ini sesuai dengan yang disepakati bahwa ada deskripsinya itu adalah ada hadir, sakit, kemudian
izin, dan alfa. Nah, ini supaya lebih mudah kita beri inisialnya saja. H, S untuk sakit, I untuk izin, dan A untuk alfa. Kalau misalnya masih ada kriteria lagi, kita bisa menambahkan. Nah, ini poin-poin saya tuliskan yang sudah sesuai dengan yang di Polkesta. Hadir itu poinnya 1, untuk sakit poinnya 0,75, untuk izin poinnya 0,5, kemudian untuk alfa 0. Nah, di sini kita bisa mengatur keterlambatan mahasiswa. Contohnya di sini saya memberikan toleransi 15 menit, sehingga nanti jika mahasiswa absensi sudah melampaui 15 menit, mahasiswa tidak bisa masuk sebagai hadir ya. Kemudian ini 30 menit dan di sini 45. Nah, ini saya akan memberikan tanda khususnya untuk yang hadir. Ketika nanti mahasiswa absensi lewat dari 15 menit, tampilan di mahasiswa hanya bisa mengisi yang pilihannya sakit, izin, dan alfa. Ya, kemudian setelah selesai kita update. Nah, ini setelah update kita bisa cek di sini untuk report. Nah, reportnya ini nanti berdasarkan per mahasiswa, kemudian di bawahnya juga per jadwal kuliah sudah ada hadir berapa orang, sakit berapa orang, izin berapa orang, alfa berapa orang. Ini masih kosong karena mahasiswa belum ada yang mengisi. Bagaimana nanti ketika kita mau mendownload rekapan ini? Kita bisa download dengan klik export, kemudian ini kita klik semua mahasiswa. Nah, kalau ini no, tidak terlihat, jadi artinya kalau kita klik yes, nanti kita akan mengekspor datanya ini ke mahasiswa. Tapi kalau ini keperluannya hanya untuk kita saja, berarti tidak usah diklik yes, tapi cukup pilih no. Kemudian ini saya pilih student ID, username, dan ID number. Nah, ini silahkan Bapak Ibu juga klik yang tombol ini, kemudian start periodenya bisa Bapak Ibu pilih. Tapi kalau misalnya tidak dipilih, otomatis nanti semua selama 1 semester atau tadi yang sudah kita tuliskan jadwalnya di situ akan ke download. Nah, ini Ibu bisa memilih mau pakai yang format apa. Biasanya yang paling mudah adalah Excel. Kemudian nanti tinggal klik OK. Nanti akan tampak tabel Excel. Pertama tak tampilkan dari Adblock ini tak pilih progress bar ini. Nah, nanti yang muncul seperti ini. Nah, ini ada 2 pilihan. Ini untuk per kelas ya, dan masing-masing kelas kan ada banyak materi gitu, ada banyak pertemuan gitu ya. Nah, ini kalau ingin lihat progress barnya atau mengaktifkan progress barnya itu per pertemuan. Nah, kalau yang ini mengaktifkan progress barnya itu untuk semua pertemuan dalam satu kelas. Nah, saya tadi pilih yang ini, atau activities atau resources ini. Saya klik di sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lah, ini alternate title, saya kasih judul misalnya monitoring SDK kelas D. Nah, use icon in bar itu maksudnya nanti di barnya kita itu, di kolom itu akan dimunculkan nggak ikonnya ini. Nah, ini saya coba klik yes, terus
mana saja yang akan dimonitor, ini kan sudah ada semua pertemuannya, ini otomatis sudah monitornya itu sudah yes semua. Ya tadi yang satu-satu tadi, misalnya kita mau melihat monitoring untuk tab ini misalnya, ini baru diklik yes atau no. Tapi kalau yang saya tulis adalah add all activities, makanya ini nanti ke bawah itu semua sesi pertemuan kita itu sudah yes semua, monitornya sudah aktif semua. Nah kemudian baru kita klik save change. Jadi jadinya seperti ini, seperti ini. Tadi yang muncul yang kita tayangkan gitar seperti ini, dan nanti baru kalau kita mau lihat semua, ini bisa kita lihat satu persatu tiap kotak ini menunjukkan jumlah pertemuannya, atau kalau enggak pengen reportnya secara keseluruhan, kita klik overview of student. Nah ini kelihatan yang aktif siapa, terus dia download materi apa aja. Misal ini dia download materi tentang analisis situasi dengan SWOT, tapi di sini dia tidak download. Ya, ini misalnya di sini dia download tentang video tutorial praktikum 2, tapi di sini sama, di sini bunyinya adalah video tutorial praktikum 2, tapi dia nggak download. Dan di sini kita lihat persentase keaktifan mahasiswa. Ternyata kalau dilihat dari sini banyak yang rendah, jadi mereka mungkin hanya login saja, tapi materi-materi itu dia minta dari temennya, dia nggak download sendiri. Ini bahkan ada yang cuma 6%, tapi ada yang 67%.